khawira sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamir rusuli masyahibal mu'jizatil bayirah wa ala alihi wa sahbihi nujumil huda az-zahira wa sallama tasliman katsira asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul alim wa shadaqa rasuluhun nabi karim mamba. Dumateng ngarsanipun para alim, para masyayikh, para asatid, para sesepuh tokoh masyarakat, tunggul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kula saged silaturahim. Kula niki mboten niat khutbah, tapi niat silaturahim tenggene sederek kula seiman, seagama, seakidah nggih menika desa Tunggul, Kecamatan Bajiran. Hadirin ingkang minulya panjenengan pirsa sedaya. Mestinya sinyal dari Bapak Menteri Agama kemarin Profesor Dr. Haji Nazaruddin Umar memprediksikan ketika melakukan penutupan manasik haji. Saya dengar beliau ngasih bocoran katanya insya Allah wukuf tahun ini hari Jumat. Ternyata meleset para hadirin. Ternyata wukufnya kemarin. Hadirin terhormat, senasa ngoten. Mereka mengharapkan bahwa wukuf itu katanya Ustadz Profesor Dr. Haji Nazaruddin Umar. Barang siapa yang wukuf di Arafah kebetulan hari Jumat, kata beliau. Mensitir sebuah hadis beberapa sanad mengatakan podo karo haji ping 7. Tapi ini mungkin radikal. Jadi ternyata diajukan hari Kamis. Dan kita pun alhamdulillah sebagai umat Islam yang terbesar di dunia, ya ternyata umat Islam Indonesia ini ternyata lebih guyup antara Muhammadiyah dan NU sekarang sudah menyatu para hadirin. Betul nonton gap. Apalagi tampilnya Ustadz kita Doktor siapa itu yang terkenal, yang dari lulusan dari Libya, Ustadz Dr. Adi Hidayat. Itu hadirin terhormat sebagai motor penggerak Muhammadiyah. Tapi cikal bakal beliau hadirin terhormat itu dari keluarga Nahdien. Nah, kalau remen bulan ini, kalau remen wonten mukadimah saking beliau, katanya beliau dari asal nasabnya itu dari kelompok Nahdien. Kemudian beliau disuruh oleh ayahnya untuk nyantri di Libya dan pulang untuk ngomandani Muhammadiyah. Kalau ini senang para hadirin terhormat, itu diantara mukadimah saya. Makanya sewu walaupun sini ada yang di masjid, ya toh, termasuk teman-teman kita yang 2 tahun yang lalu di lapangan sekarang mufarokoh mengadakan sholat Idul Adha di Masjid Monggo. Yang penting Al Mubarak ini sekarang sudah lebih kompak, lebih kata. Hadirin itu diantaranya. Mukadimah saya para hadirin terhormat, kenapa hadirin panjenengan kok dipun sunataken puasa Arafah kan ngoten niku. Kenapa kok Arafah itu hampir wajib
Karena Arafah itu punya jejak yang cukup panjang sejarahnya. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan dari surga, kemudian diturunkan ke bumi itu, hadirin terhormat, bukan di Arafah pertama kali. Saya baca di dalam kitab itu, beliau diturunkan di bumi Hindi. Karena apa? Di bumi Hindi ini termasuk negara yang tertua. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di bumi Hindi selama 300 tahun. Kemudian beliau dari surga, hadirin terhormat, yang semula ganteng kayak gitu, sehingga malaikat Jibril hormat. Seluruh malaikat itu sujud di al-ma'ah dengan isyarat bahwa Nabi Adam adalah sebagai khalifatullah. Setelah hadirin terhormat dikasih kartu merah oleh Allah, diturunkan di bumi, masuk di bumi Hindi selama 300 tahun, malaikat Jibril kaget. Nabi Adam ternyata menghitam badannya. Setelah menghitam para hadirin terhormat, malaikat Jibril bingung. Ini Nabi Adam apa Nabi Adam? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin terhormat, apa pesan Nabi Adam? Jenengan teng surga niku kados ngoten gantenge, setelah diturunkan di bumi kok ngeten, wonten napa? Nggih kula niki kepanasan. Pun ngeten mawon panjenengan kula lapuraken teng pangeran jenengan disukani ijazah napa. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh puasa bed para hadirin. Selama 300 tahun beliau puasa bed 13, 14, 15. Setelah puasanya diterima oleh Allah, hadirin yang terhormat, baru ditemukan di bumi Arafah, ini Jabal Rahmah, ketemu dengan Ibu Hawa. Itu diantaranya kisah pertama kali kenapa disebut Arafah. Kemudian Wakilah, ini kisah yang kedua. Arafah itu terkait dengan kurban Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau waktu Yaumut Tarbiyah. Beliau ini nunsewu para hari kalau mau setengah ini kitab-kitabnya pada cerita Nabi Ibrahim. Ketika beliau saking dermawannya, saking romanya kepada umat, beliau hampir setiap tahun para hadirin yang terhormat kurban bukan seekor kambing, tapi 1000 ekor kambing. Jadi kan tinggal di tengah ini kitab-kitab kuning ini. Nabi Ibrahim itu tiap tahun menyembelih 1000 ekor kambing, kemudian 300 bakor sapi, kemudian 100 ekor unta. Itu di dalam setiap melakukan ibadah yang model gini para hadirin terhormat, Nabi Ibrahim alaihissalam terketuk di dalam hatinya. Jangankan 1000 ekor kambing, 300 ekor bakor atau sapi, 100 ekor unta, jangankan itu, seandainya aku diberi keturunan aywaladan sholihan yad'ulah, aku akan kurbankan. Nah ngeten iki para hadirin mboten asal. Itu semacam nadar. Jadi kan kalau nadar mboten asal napa niku kados ngoten. Apalagi nadar kepingin dua anak terus dipilih mboten asal. Cukup Nabi Ibrahim. Daging nazar pun mboten asal dipun dahar. Maaf ini para hadirin terhormat. Daging akikah boleh, daging adhiyah boleh, tetapi daging nazar mboten asal. Dipun cicipi ke keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berhasil hadirin terhormat melaksanakan tugas sucinya, akhirnya Allah Taala memberikan peringatan. Dengan surat As-Saffat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi merantau melalang buana. Temeriki dibentarkan zahibun ila rabbi sayahdin. Minta petunjuk dari Allah. Wakilah Nabi Ibrahim itu berjalan-jalan di daerah Syam. Syam itu yang sekarang Syria. Di sana para hadirin terhormat, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah ya Rabbi, jenengan paringi kula niki putra ingkang saleh. Manfaat kangge umat, Rabbi habli minas sholihin. Akhirnya hadirin terhormat, dengan perjuangan yang umurnya sudah 86 tahun, hadirin terhormat, wa basyarnahu bi ghulamin halim. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dipun hadiah oleh Allah, wa basyarnahu bi ghulamin halim,
Yantun putra jaler ingkang blengah-blengah gitu, guanteng. Ini maknanya Gulam niku bocah yang masih belum sampai lari, itu masih berangkang. Bi gulamin halim. Falamma balago ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Ibrahim alaihissalam ketika Gulam sudah besar, Ismail alaihissalam, akhirnya para hadirin terhormat ada ya bunayya qala ya bunayya inni ara fil manam. Arah hadirin terhormat di dalam ilmu nahu, arah bukan di mana nazarah, walakin bi makna ru'yah. Ro'ah di makna ru'yah. Kata sini ketika Nabi Yusuf alaihissalam hadirin terhormat ketika mimpi inni ra'aitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim inni ra'aitu ahada sanatau kama syamsa wal qamara ra'aitu ya Allah ya abadi wahai bapakku Nabi Yakub alaihissalam kula niki ngipi ningali kados mekaten 12 bintang dan matahari seolah-olah sujud padaku niku napa ditakbiri oleh Nabi Yakub alaihissalam hadirin hormat. Oh, iku ngono gak mimpi sembarangan anakku. Hati-hati nek mimpi ini sembunyikan. Mulane panjenengan duwe mimpi niku mboten asal dipun viralkan, sembunyikan kecuali keluarga dekat. Nabi Yusuf alaihissalam hadirin jenenge iblis nih. Itu mudah sampai Nabi Yusuf alaihissalam sampai dimasukkan ke sumur tua. Itu ini roa itu bimana roah bimana mimpi sama dengan mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya bunai ini arafil manam anni adbahuka fandur madza tarah. Piye to kula niki nusewu anakku tercinta. Saya ini mimpi tadi malam. Yaumut tarbiyah. Yaumut tarbiyah niku hari dipersimpahkan jalan. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa bingung, mau kemana mimpi saya ini mau dikemanakan oleh Allah. Allah ya batif atuk maru satajiduni insya Allah minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, panjenengan munajat teng pangeran malih. Apa benar itu hal minas syaiton amin Allah. Akhirnya mimpi yang kedua hadirin disebutkan Yaumu Arafah. Yaumu Arafah hari yang kedua ternyata mimpinya benar kayak kemarin persis. Ternyata mimpi ini bukan mimpi sembarangan. Minallah, minallah. Falamma aslamah qatalahu lil jamin. Ini ceritanya begitu. Hadirin terhormat setelah mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu ternyata benar, maka akhirnya Nabiullah Ismail alaihissalam dituntun teng Arafah dengan kita berdorotun nasiin dibenturkan gamblang dituntun teng Arafah oleh ibunya Siti Hajar alaihissalam. Hadirin terhormat akhirnya dituntun teng Arafah dipakai pakaian yang rapi, disurai ini dikasih parfum. Jadi bocah umur antara 7 tahun sampai 8 tahun mulai menginjak akil balik sehingga dengan putra. Hadirin yang terjadi apa? Setelah di sana wana dainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'yah inna kadzalika nadzil muhsinin. Wahai Ibrahim, mimpimu itu benar dari aku kata Allah. Laksanakan sesuai dengan perintahku. Hadirin kebingungan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Yaumun Nahar hari yang ketiga hadirin itu hormat Nabi Ibrahim mengeksekusi putranya. Yang terjadi apa? Di situ hadir waktu di Mina dipun pepet kalian iblis laknatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iblis laknatullah mepet Nabi Ibrahim. Ibrahim, apa kau gak gila? Putra panjenengan kayak gitu jenengan sembelih. Sampeyan pikir 2 kali. Akhirnya apa niku? Ini perintah Allah. Akhirnya yang terjadi apa? Iblis merasa gagal, akhirnya lari kepada Sayyidina Ismail alaihissalam. Kepada yang kedua bukan Sayyidina Ismail tapi kepada ibundanya Siti Hajar. Iya. Menurut pandangan panjenengan Siti Hajar, panjenengan ada putra gandengi koyo ngono dibelah kali ayah kata suatan. Wah kiring ini perintah Allah. Akhirnya yang terjadi yang ketiga gagal, yang ketiga swanteng ini Nabi Ismail salam. Apa yang terjadi hadirin terhormat?
Nabi Ismail akhirnya melempar, jadi iblis dilempar, hadirin hormat, mata sebelah kanan picih. Nah, inilah sebagai isyarat bahwa awal mulai jadi yang pertama kali yang balang jumroh itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Jadi sekarang dilaksanakan di Mina rame-rame untuk balang jumroh, itu isyaratnya itu adalah melempar iblis laknatullah. Hadirin yang terhormat, ayat berikutnya inna hadza lawal bala'ul mubin wa fadlinahu bi dzikrin adzim. Setelah dinyatakan bahwa itu dari Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa pedang, mensewu arahan yang terhormat dengan yang disah sampai kimis-kimis. Ternyata walaupun kayak gitu Nabi Ismail dipun beleh mensewu pakai pedangnya sudah ada berkali-kali, ternyata mboten memang. Yang terjadi apa hadirin terhormat? Pedang Nabi Ibrahim alaihissalam dipecahkan ke batu hadirin terhormat, batu terbelah jadi dua. Batu bersuara, akhirnya hajar bersuara, aku sampean pecah koyok ngono tapi Allah gak ngizini, mau apa Nabi Ibrahim? Akhirnya apa yang terjadi? Allah begitu Nabi Ibrahim melaksanakan eksekusi, para malaikat yang ada di alam malakut berontak para hadirin. Ya ta'ajabuna dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Piye wong kholil kekasih panjenengan kok ngoten ya Allah? Akhirnya Nabi Ibrahim tunggu perintah dari langit. Ternyata Nabi Ibrahim dapat kiriman wedhus kipas atau mentok kipas saking swarga yang pernah dikurbankan oleh Qabil dan Habil waktu masa di surga. Hadirin terhormat, kambing kibas ini murni dari Allah saking surga. Ternyata hadirin hormat dipun badali sebagai kompensasi Nabi Ismail diselamatkan oleh Allah. Yang terbelah di menika mboten Nabi Ismail, tapi hadirin dengan keikhlasan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ismail begini, ya ngeten mawon. Kersane niki panjenengan pun ngantos napa niku kula niki ragu panjenengan ragu. Jenengan buka, sampean buka mata melipat kula sampean buka. Ya, lurus ini baju serahkan kepada Umi, kersane kalau saya sudah meninggal biar buat kenangan. Tambah jerit Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin terhormat, itulah diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah melaksanakan tugas sucinya, ternyata Nabi Ismail diselamatkan oleh Allah. Hadirin, ini sebagai pertanda bahwa kita tiap tahun kalau bisa itu kurban. Kalau saya boleh nggak ada rezeki, ini ada mobil Alphard minimal ya jangan pedus kacangan. Ada mobil Fortuner jangan kambing kacangan. Sakit lembu motor para hadirin. Mugi-mugi bisa tunggul hadirin terhormat dengan isyarat, dengan sinyal Idul Adha. Mugi-mugi semakin barokah. Mugi-mugi Allah Ta'ala memberikan barokah, desa tunggul, anak kita dan keturunan kita jadi orang-orang yang alim. Amin Allahumma amin. Aku qala astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sya'ni. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hayyul hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah wa qudha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha bariya bahriya wa an yaminiya ila syama'iliya
wa min qafin ila qafin miladun adama ila yaumil qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin warhamna wa iyyahum wa'afina wa iyyahum wa'fitna wa iyyahum wa farij anna wa anhum farajan ajila ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma atil a'marana mar auladina wa dzurriyyatina fi ta'atika wa ibadatik wa balligh maqasidana wa maqasidahum wa hassin akhlaqana wa akhlaqahum wa amnun alaina wa alaihim bil ulumin nafi'ah wal arzaqil mubarakah wa tamamin ni'mah wahyina wa iyyahum hayatan thayyibah wa ja'alna wa iyyahum min alil ilmi wa al khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'bayat. Allahumma arzuqna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afina fi Filastin anil yahudid dhalimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Filastin anil yahudil anin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Filastin anil yahudil jahidin. Allahumma shaddid samlahum wa mazzik qaddamahum wa zalzil sufufahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya syafi'al amrad ya kafiyal muhimmat ya mujibatid da'wat wa ya qadiyal hajat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.